webinar commerce yang kesekian kalinya, karena sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman yang udah pernah join di webinar kita sering banget ngebahas tips, trik bagaimana cara meningkatkan omset bagi teman-teman seller di marketplace, khususnya di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Dan di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas beberapa materi teman-teman mengenai trik-trik apa saja yang perlu dilakukan dari segi trik operasionalnya, kemudian trik sales, marketing, dan lain-lain. Jadi jika teman-teman sebelumnya belum sempat mengikuti webinar kita, sebetulnya materi-materi webinar sebelumnya juga bisa dinikmati di channel YouTube Commerce. Jadi bisa cari channel YouTube commerce.id. Nanti teman-teman bisa nikmati webinar sebelumnya. Nah, untuk malam hari ini spesial banget, karena semakin kesini webinar kita tentunya ngebahas sesuatu yang lebih teknis lagi. Dan ini udah cukup banyak ditanyakan, terutama buat teman-teman yang udah lama mencoba fitur ini, yaitu gimana sih caranya memaksimalkan iklan di marketplace. Mungkin banyak banget dari teman-teman pebisnis online yang sudah melakukan pengiklanan di Google, Facebook, dan lain-lain, tapi banyak juga yang masih bingung cara mengoptimalkan iklan di marketplace. Oleh karena itu, malam hari ini kita akan menyelenggarakan webinar dengan judul Trik Jitu Naikin Omset dengan Iklan di Marketplace. So, ini semoga nanti bisa membantu teman-teman untuk belajar dari awal mungkin, atau mungkin mengembangkan iklan yang sudah berjalan. Langsung saja kita sambut speaker kita malam hari ini, ada Ko Dedi Lim. Halo Ko. Oh ya, oke. Terima kasih Mas Yef, dan selamat malam buat teman-teman semuanya. Ya, Yep. Luar biasa dan terima kasih banget saya diundang untuk sharing di acara Commerce ya. Hari ini kita materinya apa ya? Kita materinya tentang iklan, dan materi ini spesial karena saya berikan materi ini kepada Commerce itu. Biasanya ini adalah materi kelas saya. Jadi ini materi kelas saya yang berbayar ya. Biasanya kalau untuk mengikuti kelas saya ini harus bayar 350.000. Tapi hari ini per orang, yaitu per orang. Tapi hari ini saya berikan secara gratis di Commerce ya. Jadi mungkin buat teman-teman ini bisa teman-teman catat, kalau perlu dicatat, capture, silakan di capture. Poin-poin pentingnya mungkin memang tidak selengkap kalau di kelas iklan, karena kalau di kelas iklan saya durasinya kurang lebih 3-4 jam, karena di sini hanya sekitar 1-1,5 jam, jadi mungkin saya akan berikan poin-poin pentingnya kepada teman-teman semua tentang bagaimana tips dan trik beriklan di Shopee. Oke, sekarang saya akan langsung share screen sama teman-teman semuanya. Sebelumnya mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang trik jitu menaikkan omset dengan iklan di marketplace. Nah, sebentar. Teora. Ya. Nama saya Dedi Lim. Ya, kebetulan saat ini saya menjabat 2 posisi di marketplace. Ya, ini jabatan resmi. Jadi bukan cuma saya, kalau misalnya praktisi marketplace, nah itu kan cuma istilah, tapi kalau di sini adalah jabatan resmi. Saya menjabat sebagai seller mentor di Shopee dan juga menjadi lastar di Lazada. Nah, ini saya mulai jualan online itu tahun 2009. Saya pernah dapat penghargaan Tokopedia Inspiring Story di tahun 2015 karena Tokopedia menganggap kisah hidup saya itu menginspirasi banyak orang, karena sebelumnya kalau teman-teman tahu saya dulunya penjual angkringan. Ya, sempat jadi penjual angkringan, hidup saya susah, tapi gara-gara bisnis online saya ada di posisi saya sekarang. Ya, saya bisa dibilang lah kalau Tokopedia bilang waktu itu saya sukses merubah kehidupan saya kalau kita flashback-nya ke belakang jauh ya. Sehingga Tokopedia memberikan penghargaan itu. Terus di Lazada saya juara Lazada Assortment Rally itu 2 tahun berturut-turut. Terus saya menjadi city leader di Lazada Club Jogja, itu ketua komunitas tahun 2017 hingga 2018. Saya dapat penghargaan pahlawan ekonomi digital oleh Lazada di tahun 2017. Dapat penghargaan juga lalu mengunjungi Alibaba, kantor pusat Alibaba di Cina tahun 2018. Terus sejak 2018 saya diangkat sebagai Lazada Certified Trainer.
Itu istilahnya Lastar Trainer ya. Di Indonesia saat ini cuma ada 8. Terus saya juga membuat komunitas kemarin untuk pelatihan namanya Sobek-Sobek Marketplace. Cuma sekarang lagi vakum. Lalu saat ini saya dipercaya juga sama Shopee sebagai seller mentor Shopee. Saat ini sudah membina lebih dari 1000 UMKM. Jadi dari berbagai acara ya kita bina dan kita bantu, dan sudah cukup banyak sekali murid-murid yang saya ajarkan sudah sukses, dan bahkan beberapa murid saya juga pun saat ini sudah menjadi trainer-trainer ya, baik di Shopee ataupun di Lazada. Saat ini saya cukup aktif di YouTube, Facebook, dan juga Instagram. Sudah nulis 2 buah buku, satu tentang Lazada, yaitu berjualan di Lazada gampang, dan satu lagi tentang Shopee, judulnya Kitab Sakti Penjual Shopee. Ya, jadi sebetulnya masih banyak. Jadi ini adalah ringkasannya aja buat teman-teman. Jadi biar teman-teman tahu siapa yang sedang berbicara. Dan hari ini saya ingin fokus mengenai Shopee, dan Shopee pun fokus juga tentang bagaimana tips dan trik beriklan di Shopee. Nah, mungkin saya akan close aja untuk materi ini, dan saya akan langsung ajak teman-teman, saya akan ajak teman-teman langsung untuk membuka seller center. Jadi kemarin saya sudah minta izin sama Mas Didi. Jadi kalau selama ini itu kelas pengajaran kebanyakan menggunakan PPT, PowerPoint. Nah, kebanyakan dari pengalaman saya mengajar, kalau diberikan PPT itu peserta itu biasanya nggak mudeng, ya kurang paham, wah kok cuma dijelaskan PowerPoint, maunya langsung live action. Nah, jadi saya minta izin kemarin, saya nggak kasih PPT, tapi saya kasih live action langsung. Saya akan bukakan seller center-nya ya. Jadi di sini tentu akan lebih memudahkan buat teman-teman semuanya. Ya. Ini adalah seller center kita di Shopee. Jadi bagaimana kita sukses beriklan. Jadi saya ingin menjelaskan dulu nih kepada teman-teman apa fungsi dari iklan. Ya mungkin teman-teman udah ngerti lah ya, namanya iklan kan buat penjualan. Ya, tapi itu belum tepat ya. Fungsi dan hakikatnya iklan itu adalah untuk traffic. Jadi kalau teman-teman berpikir, aku ingin meningkatkan penjualanku, yang penting pasang iklan, ada duit, kasih iklan, itu salah besar. Kalau teman-teman yang ada di pikiran teman-teman, aku punya produk baru, iklanin aja lah, siapa tahu laku gitu, itu salah besar. Ya, kalau sampai teman-teman lakukan dengan cara seperti itu, kemungkinan besar kalian akan boncos. Apalagi biaya Shopee itu sekarang mahal banget. Ya, kebetulan baru kemarin sore saya tuh meeting sama manajemen Shopee, terutama tim ads, untuk membahas masalah bid iklan yang saat ini mahal banget ya. Bid iklan Shopee itu rekomendasinya sampai di angka ribuan, bahkan 5.000, 7.000, bahkan 12.000. Padahal volume pencariannya kecil banget. Volume pencarian sebulannya paling-paling cuma 100, tapi rekomendasi biaya iklannya 12.000. Gila, aku bilang gitu kan. 12.000 tuh mahal banget loh teman-teman. Jangankan 12.000, 1.000 aja bisa bikin kalian boncos loh. Kalian ngiklan dengan biaya 1.000, itu peluang kalian untuk sukses itu udah kecil banget. Jadi hati-hati kalau beriklan ya. Nah, di sini saya akan berikan tipsnya nanti ya. Nah, sebelum kalian beriklan, ada hal-hal yang harus kalian siapkan dulu. Jadi ada beberapa kategori nih untuk kalian beriklan. Yang pertama, kalau kalian adalah pemain baru atau pemula di Shopee, produknya masih baru, belum ada ulasan, dan lain sebagainya, ini tentu adalah masuk kategori seller dengan resiko paling tinggi. Maksudnya resiko apa? Resiko boncos lah ya, resiko rugi. Kenapa? Kalian belum memiliki reputasi. Kalau kalian belum punya reputasi, kalian iklankan, ya ini susah banget. Memang kalian dapat traffic, kalian dapat pengunjung dari iklan, tapi begitu orang masuk ke produk kalian dan melihat produk kalian belum memiliki reputasi ini dalam hal ini ya, reputasi ini dalam hal penjualan. Jadi penjualannya belum ada, reviewnya belum ada, ini tentu akan menyulitkan kita. Trust-nya kita nggak dapat, ya, customer itu nggak dapat trust-nya. Maaf ya teman-teman, sebentar ada intervensi anak saya. Oke, kita lanjut ya.
Nah, jadi di sini iklan ini yang paling penting ya. Jadi kita harus tahu dulu posisi kita. Kalau kita new seller, strateginya berbeda, teman-teman. Kalau kita new seller, ya mau nggak mau, ini iklan ini adalah trial. Kita mencoba untuk mencari data dari produk-produk yang kita miliki, apakah produk yang kita miliki tersebut bisa diterima oleh pasar. Nah, tentu dengan resiko adalah boncos. Nah, yang kedua, yang paling bagus adalah kalau kita adalah bisa dibilang ya seller lama lah ya, seller lama, belum harus bertahun-tahun, enggak. Tapi maksudnya produk yang kita miliki sudah memiliki reputasi. Reputasi itu sudah ada penjualan, sudah ada review yang bagus dari customer ya. Ada reputasi, tapi kalau reputasinya negatif ya percuma. Kalau reputasinya namanya dapat bintang 2, dapat bintang 1 gitu, kita iklanin ya itu pasti rugi lah. Ya, pasti akan membuat kalian boncos ya. Gitu. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan. Oleh karena itulah orang cukup banyak ya seller-seller yang ada di marketplace terutama Shopee itu menggunakan cara-cara ilegal. Apa itu ilegal? Fake order. Supaya apa? Supaya dapat reputasi karena mereka nggak sabaran. Ya, tapi saya nggak menyarankan dan saya juga tidak mendorong teman-teman untuk melakukan hal-hal seperti ini karena ini tidak berkah ya. Tapi itu kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai fake order silakan, tapi saya tidak menyarankan. Nah, perlu banget toko kita memiliki reputasi yang baik. Nah, kalau teman-teman sudah memiliki produk dengan reputasi yang baik, setidaknya produk ini sudah mulai siap untuk diiklankan. Tapi sebelum kalian beriklan, iklan itu adalah mendatangkan orang ya, mendatangkan orang masuk ke toko kita. Hakikat dari iklan ini adalah mendatangkan orang masuk. Nah, orang yang tertarget. Jadi, kalau teman-teman berpikir, kalau kalian iklan harus dapat penjualan, itu salah. Memang tujuan akhirnya adalah penjualan, tapi tujuan dari kita beriklan adalah mendatangkan orang yang berminat dengan produk kita. Perkara nanti dia mau beli atau tidak, itu tergantung kualitas dari produk kita dan juga pelayanan dari kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendatangkan orang, sebelum orang masuk ke toko kita, ya ibaratnya kita punya toko offline ya, kita ngiklan di koran, di TV, di radio supaya orang masuk. Nah, kalau orang masuk toko kita nggak siap, pelayannya judes, harganya mahal, nggak ada promonya, parkirnya nggak ada, siapa yang mau datang? Ya, orang udah datang kena promo, iklannya diskonnya banyak, sampai parkiran nggak ada parkiran. Kita nggak siap. Atau udah bisa parkir, begitu masuk, pelayannya nggak mau melayani, judes jutek semua. Percuma, nggak ada gunanya teman-teman. Jadi sebelum kalian iklan, yang harus kalian lakukan adalah siapin tokonya terlebih dahulu. Ini paling penting. Sebelum kalian start iklan, kalian harus pastikan dulu, posisikan diri kalian tuh sebagai calon pembeli. Kalau saya tuh calon pembeli dan saya masuk ke toko ini, apakah kemudian saya tertarik untuk membeli? Itu penting. Ya. Jadi kalau sampai kalian ubah posisi nih, coba aku jadi customer deh, aku masuk ke toko. Begitu masuk tidak tertarik beli, ya berarti ada yang salah dengan toko kalian. Ya. Nah, bagaimana mempersiapkannya? Yang pertama, teman-teman cek dulu pengaturan pengiriman kalian. Apakah kalian sudah siap dengan COD ataukah kalian sudah siap dengan produk yang ready? Ya. Di sini di bawah ini ada PO. Apakah produk kalian ready atau tidak? Kalau produk kalian PO, PO-nya itu sampai 1 minggu, itu tentu akan membuat customer kalian berpikir ulang untuk membeli di toko kalian. Sebisa mungkin usahakan produk kalian ready dan bisa dikirim maksimal dalam 2 hari. Itu penting. Lalu berikutnya COD. Apakah kalian sudah mengaktifkan COD di sini? Nah, ini masih kembali ke kebijakan teman-teman, mau diaktifin atau tidak. Cuma memang kalau kalian ingin bisa lebih mendorong penjualan, kalian bisa aktifkan COD dengan berbagai risiko ya. COD ada risikonya nggak? Ada lah, pasti gagal COD, orang nggak mau bayar, dan lain sebagainya ada ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman saya sendiri selama saya berjualan, dari sekian banyak COD, itu yang bermasalah paling cuma sekitar 1-2% lah. Ada, tapi ya kalau kita margin profit kita sampai misalnya 10-15% ya, kalau cuma ada miss saja ya, miss 1%, 2% itu paling-paling gagal kirim. Bukan barang hilang ya. Jarang banget sebetulnya barang hilang atau sampai barang dicuri, itu jarang. Kalau kita
dengar ada di luar ada viral ya, itu kebetulan aja yang hanya 0, sekian persen. Tapi kebanyakan kalau COD itu cuma gagal COD. Kalau gagal COD sebenarnya jangan khawatir karena barang itu sebetulnya balik lagi ke kita. Yang penting kita pantau aja. Nah, ini penting kalau teman-teman cukup berani dan yakin, saran saya ini diaktifkan. Lalu pilihan-pilihan ekspedisinya, semakin banyak ekspedisi yang bisa kalian berikan. Tapi nggak perlu semua ya, nggak perlu semua. Sebenarnya kalian cukup pilih yang potensial aja, misalnya Shopee Express sama JNT gitu ya. Karena JNT yang mendukung COD gitu. Kalian juga aktifkan juga untuk jasa kirim hemat. Hemat ini penting, kenapa? Kalau kalian menjual produknya gede-gede nih, gede-gede contoh ya, kursi, meja, lemari. Nah, itu penting. Kalian harus menghidupkan, mengaktifkan pilihan ekonomi. Kalau kalian nggak aktifkan ekonomi, berat nantinya. Ongkos kirimnya mahal, customer kita nggak mau beli. Nah, di sini kalau sudah setting semua, udah beres, satu masalah kita selesai. Baru satu, sabar ya. Baru satu. Berikutnya lagi, teman-teman harus meningkatkan reputasi toko kalian. Contohnya apa? Ya, star seller. Ya, kalian harus kejar star seller dulu. Star seller atau Shopee Mall, bahkan ya, Shopee Mall. Dengan kalian memiliki star seller, star plus, atau Shopee Mall, itu reputasi dari toko kalian itu semakin terbentuk. Sehingga customer masuk tuh semakin yakin, oh, aku membeli di toko yang memang terbaik, terpercaya. Kalian bisa kejar itu, ya. Nah, tapi ingat dengan biaya-biayanya. Lalu berikutnya yang harus kalian lakukan adalah mendaftar program. Program apa? Program yang penting. Kalau di Shopee itu ada 2 program penting. Yang pertama gratis ongkir ekstra, yang kedua cashback ekstra. Kalian bisa daftar keduanya atau minimal salah satu saja. Kalau kalian daftar keduanya, tapi ingat ya, ini biayanya gede ya, biayanya besar. Kalau kalian star seller, lalu kemudian kalian ikut gratis ongkir ekstra, kalian ikut cashback ekstra, itu kurang lebih kalian kena potongan 7%. 7% ya teman-teman dari penjualan, ini lumayan besar loh ya. Jadi ini harus diperhitungkan dengan bijak ya. Dengan bijak banget teman-teman harus tahu perhitungannya. Kalau saran saya misalnya margin kalian tipis, ya star seller itu penting ya untuk reputasi. Dan yang kedua yang paling penting adalah gratis ongkos kirim ekstra. Ya, gratis ongkir ekstra itu penting. Kalau misalnya margin kalian nggak cukup, sebaiknya cashback ekstranya di off-in aja. Nggak usah ikut. Karena menurut saya nggak begitu efektif juga sih sebetulnya. Kalau cashback ekstra itu kadang-kadang nggak kepake. Nggak kepake tapi kita kena biaya. Biayanya lumayan ya, sekitar 1,5% itu lumayan. Kelihatannya kecil, wah cuma 1,5%. Iya, kalau kalian ikuti semua program, kumpulin 10% gede loh ya. Jadi harus hati-hati. Kalau paling penting ya star seller sama gratis ongkir ekstra. Nah, ini kalian kenanya kurang lebih 5,5% ya. Kurang lebih ya, 5,5% itu wajib. Karena apa? Karena kalau kalian nggak mendaftar di gratis ongkir ekstra, saat customer mengunjungi produk kalian dan ingin membeli, dia kena ongkos kirim mahal, biasanya dia akan pindah haluan ke seller lain. Jadi kalian harus mengikuti program ini supaya saat customer berbelanja di toko kalian, dia dapat subsidi ongkos kirim. Ya, dapat subsidi ongkos kirim, misalnya ongkos kirimnya harusnya 25.000, dapat subsidi 20.000, sehingga customer cuma bayar 5.000 doang. Kan lumayan. Mereka jadi, oh, ongkos kirimnya murah cuma 5.000, dia akan beli. Tapi kalau teman-teman nggak ikut, ongkos kirimnya 25.000, dia nggak akan beli. Ya. Berikutnya lagi yang perlu teman-teman ikuti adalah promosi. Di bagian promosi, ini teman-teman bisa buat voucher. Nah, kalau teman-teman sudah ikut cashback ekstra, saran saya nggak usah bikin voucher. Ya. Kalau sudah ikut cashback ekstra, tidak usah bikin voucher. Kalau kalian nggak ikut cashback ekstra, kalian boleh bikin voucher. Jadi antara cashback ekstra sama voucher, salah satu aja. Karena ini nggak bisa dipakai dua-duanya. Ya, kalau kalian udah ikut cashback ekstra, ya udah, nggak usah bikin voucher. Kalau kalian nggak bikin, nah baru bikin voucher. Ya. Tapi saran saya sih sebaiknya kalian bikin voucher aja, tapi nggak usah ikut cashback ekstra. Gitu. Karena cashback ekstra sih berdasarkan pengalaman saya nggak terlalu ngefek ya. Nggak terlalu ngefek. Teman-teman bikin voucher, nah di sini saran saya kalau teman-teman bikin voucher, itu tuh bikin vouchernya tuh berjenjang. Bikin 2 step. Caranya begini, teman-teman masuk dulu ya,
masuk ke bagian bisnis saya. Minimal nanti teman-teman itu harus buat dua jenis voucher, ya, harus buat 2 jenis voucher. Caranya adalah yang pertama teman-teman masuk ke bisnisnya teman-teman seperti ini, lalu lihat di misalnya 30 hari terakhir ya. Ini omsetnya misalnya 1 miliar, lalu kemudian tingkat konversinya, pengunjungnya, produk dilihatnya, saya ajak teman-teman geser ke sebelah untuk melihat penjualan perpesanan. Penjualan perpesanan ini adalah rata-rata, ya, rata-rata belanjanya customer di toko kita. Jadi setiap customer itu berbelanja rata-rata seharga 263.000. Nah, di sini saya sarankan teman-teman untuk bikin minimal 2 voucher dengan ketentuan yang pertama, voucher itu syarat belanjanya di bawah dari rata-rata. Kalau rata-rata kita 260, kita bisa bikin nih misalnya minimal belanja 150.000, dapat diskon 5%. Misalnya gitu ya. Minimal 150.000, diskon 5%. Dan yang kedua, di atasnya. Misalnya minimal belanja 350.000, diskonnya 10%. Nah, yang kedua, diskonnya harus lebih besar. Kalau yang pertama diskonnya 5%, yang kedua harus diskon lebih besar. Misalnya 5% jadi 10%. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendorong calon pembeli kita beli lebih banyak. Jadi mungkin awalnya dia cuma mau beli, ya beli satu lah harga 200.000 gitu kan. Tapi dia lihat, kalau aku beli 2 harga 400.000, diskonnya dapat 10% nih, lebih gede nih. Gitu ya, untuk mendorong customer kita untuk beli lebih banyak. Nah, cuma di sini teman-teman, saran saya kalau teman-teman ingin menggunakan persentase, sebaiknya teman-teman ada cap-nya. Cap itu apa? Batasnya. Misalnya nih, diskon 5%, maksimal diskon 5.000. Ya, ini untuk menjaga margin keuntungan kalian. Jadi memang ini seperti akal-akalan sih. Minimal belanja 150, diskon 5% itu berapa sih? 7.500 ya. Diskonnya 7.500, tapi kita bikin maksimal diskon 5.000. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kayak kalian kalau masuk ke food court, ada Shopee Pay, ada GoPay, diskonnya berapa? 60%. Maksimal diskon 3.000. Gitu, padahal harga barangnya, harga makanannya 30.000 gitu ya. Harga makanan 30.000, diskonnya 60%, kita pikir, wah diskonnya 18.000. Ternyata maksimal diskon cuma 3.000. Ya ini cuma akal-akalan, bahasa marketing. Boleh nggak kita terapin? Boleh, nggak apa-apa. Itu untuk menjaga supaya kita tidak kebablasan, diskon kita nggak kebanyakan. Sehingga margin keuntungan kita juga masih terjaga dengan baik. Yang kedua, teman-teman bisa bikin nih, minimal belanja 350.000, diskon 10%, maksimum diskon 15.000, misalnya seperti itu ya. Ini akan menarik buat calon pembeli. Wah, diskonnya gede nih, lumayan diskon 10%, walaupun aslinya mungkin nggak sampai segitu. Kalau misalnya di sini tokonya teman-teman lebih kecil nih, misalnya rata-rata penjualan perpesanan di sini cuma 50.000, ya kalian atur sendirilah. Misalnya minimal belanja 35.000, diskon 5%, maksimal diskon 1.500. Lalu minimal belanja 75.000, diskon 10%, maksimum diskon 5.000, misalnya gitu. Teman-teman silakan atur sendiri ya. Yang penting minimal kalian bisa bikin 2 voucher ini. Atau kalian ingin bisa bikin berjenjang lagi, boleh, nggak apa-apa. Misalnya minimal belanja 100.000, yang kedua minimal belanja 200.000, yang ketiga minimal belanja 300.000, lalu minimal belanja 400.000, boleh ya, berjenjang seperti itu. Tapi minimal 2, satu di bawah dan satu di atas. Itu untuk voucher. Dan yang kedua adalah yang wajib teman-teman bikin. Ini wajib ya. Kalau voucher itu kalian marginnya udah tipis banget, nggak usah bikin voucher, ya udah nggak apa-apa. Tapi yang kedua ini teman-teman masuk ke promosi saya, yang wajib banget teman-teman gunakan itu adalah pakai diskon. Ini kalau sampai teman-teman nggak pakai, kebangetan kalau saya bilang. Ini fitur yang wajib banget dipakai oleh seller di Shopee. Ataupun kalau kalian di Lazada namanya Flexi Combo, ini wajib banget. Kalau kalian nggak pakai, rugi. Ya, kalian bisa bikin nih. Misal contoh di sini kalian bikin, ini udah berakhir ya. Promonya sampai 30 Oktober, nanti kita bikin lagi. Saya belum mantau, kebetulan toko ini belum tak cek, harusnya ini masih aktif. Contoh di sini teman-teman bisa bikin nih ya. Bikin beli pembelian 2, diskon 5%.
Jadi itu akan mendorong customer kita untuk beli 2 item sekaligus karena dapat diskon 5%. Kalau misalnya teman-teman berpikir, waduh marginku mepet banget kok, kalau ikut ini diskon 5% lagi habis deh gitu ya. Nah, kalian bisa akalin. Akalinnya gimana? Dibalik ya. Kalau tadi dibeli 2 diskon 5%, sekarang kalian balik nih. Pilih 5 atau beli 5, diskonnya 2%. Jadi orang dipaksa untuk beli 5 item supaya dapat diskon cuma 2%. Diskonnya menarik nggak? Enggak. Atau diskon cuma 1%, menarik nggak? Enggak. Itu tujuannya sebetulnya bukan untuk meningkatkan sales, tapi untuk cross-selling. Jadi kita lari misalnya, kita lihat barangnya ya. Sebentar. Kenapa saya menyarankan teman-teman untuk membuat paket diskon? Sebetulnya bukan hanya untuk menggoda customer beli, tapi fungsi utama dari paket diskon ini sendiri adalah untuk cross-selling. Sebentar saya contohkan ke teman-teman semuanya. Kita cari toko yang ada mengaktifkan paket diskonnya. Oh, ini tokonya minggu semua ya. Sebentar. Kita klik dulu salah satu. Yang ada paket diskon. Ini ya. Ini teman-teman, kalau teman-teman mengaktifkan paket diskon, nanti setiap orang mengunjungi produk kalian seperti ini, produk kalian tuh akan muncul di sini ya. Kalau voucher di atas, kalau paket diskon di sini. Tapi bukan yang ini yang penting. Yang penting di bawah ini. Ini teman-teman. Ya. Ini adalah bumpernya kita istilahnya. Jadi kalau teman-teman tidak membuat paket diskon, saat orang mengunjungi toko kalian seperti ini, dia turun ke bawah, nggak ada yang menjaga lagi. Kalau dia terus turun ke bawah, sampai bawah sini, kenanya apa? Iklan produk serupa. Begitu dia lihat iklan produk serupa, dia klik, dia udah pindah ke toko lain. Kalian bye-bye gitu ya. Langsung say goodbye sama toko kalian. Kalian udah iklan, dia masuk ke sini, kalian nggak jaga dengan baik, akhirnya out. Tapi kalau kalian bikin paket diskon, dia lihat, aduh motifnya kok cewek semua ya, nggak ada yang cowok. Maunya tuh motifnya mungkin yang Batman, Superman, yang superhero gitu kan. Kok nggak ada. Begitu dia turun ke bawah, di sini mungkin ditawarkan produk yang lainnya. Atau mungkin ya, kayaknya belum mejanya belum begitu mau turun ke bawah, lihat ada sendok, gitu kan. Kebetulan nih sendok di rumah habis, gitu kan. Sendok di rumah udah rusak semua. Dia lihat sendok, dia klik, sendoknya menarik nih. Ya, dia akhirnya lihat, oh sendoknya murah ya, 19.000. Mungkin dia akan masukkan di keranjang dulu, ya kan, masukkan keranjang untuk simpan dulu. Di toko ini ada apa lagi sih? Turun ke bawah. Kayaknya anak saya banyak digigit nyamuk, kayaknya butuh juga nih kelambu. Dia klik lagi. Akhirnya customer itu muter-muternya di toko kita terus. Ya, muter-muternya di toko kita terus, dan akhirnya dia kita, maka mungkin dia akan langsung klik kunjungi toko. Seperti ini. Ya, jadi ini yang harus teman-teman lakukan. Jaga customer kita supaya nggak cepat-cepat keluar dari toko kita. Oke, kalau ini sudah kalian lakukan semua, COD sudah diaktifin, jasa kirim ekonomi juga sudah aktif, voucher sudah dibuat, gratis ongkir ekstra ikut, Star Seller sudah, atau bahkan Shopee Mall, lalu dibikin vouchernya berjenjang, juga mengikuti dengan paket diskon seperti ini untuk menjaga customer kalian supaya nggak cepat keluar dari toko kalian. Berarti toko kalian udah siap, ya. Toko kalian udah siap. Selanjutnya yang harus teman-teman lakukan adalah optimasi trafficnya. Nah, optimasi traffic kalian bisa gunakan naikkan produk gratisan yang setiap 4 jam sekali. Teman-teman ikut campaign-nya Shopee, flash sale-nya Shopee, ya. Teman-teman ikuti semua. Dan satu lagi yaitu iklan.
Untuk iklan ini, teman-teman silakan klik di bagian iklan Shopee. Nah, ini adalah tampilan iklan kita ya. Iklan kita, misalnya kita lihat di 1 bulan terakhir, biaya iklan yang dikeluarkan sebesar 86 juta dan omset penjualannya mencapai 829 ya. Kurang lebih 10 hingga 11% lah ya rasio iklannya. Bagus. Bagus kalau untuk toko ini karena marginnya gede. Ya, toko ini marginnya kurang lebih 40-an%, 30-40%, sehingga memang berani untuk push iklannya cukup besar hingga dengan rasio 10%-an. Kalau teman-teman margin keuntungannya cukup kecil, mungkin kalian bisa sedikit lebih menekan biayanya ya. Di sini memang kita saya lebih jor untuk iklannya dengan biaya yang cukup tinggi di angka 400 hingga 500 per klik karena marginnya gede. Kalau teman-teman marginnya kecil, saran saya menggunakan biaya iklan dengan bid di bawah 300 saja ya. Oke, ini adalah tampilan iklan kita. Sebetulnya untuk beriklan itu tuh gampang, simple teman-teman. Proses beriklan itu kalian nggak usah mikir, waduh kata kuncinya harus begini, harus milih ini. Enggak teman-teman, itu tuh nggak penting. Kalau saya bilang ya, kalau kalian misalnya ngikuti, wah kelas iklan, wah kita harus milih kata kuncinya itu yang bla 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 bla, tekniknya seperti ini bla bla bla, itu tuh nggak penting. Yang paling penting itu adalah kualitas produk kalian yang tadi saya sampaikan ya. Kualitas itu dari sisi harga apakah sudah bersaing, dari sisi deskripsi kalian udah jelas, dari sisi review dan rating kalian bagus, varian dan stok kalian lengkap, itu penting banget. Kalau sampai kalian misalnya jualannya contoh, kalian jualan baju nih, baju kalian jual contoh kaos polos. Kaos polos ada berbagai macam warna kalian sediakan, merah, kuning, hijau, Mejiku Hibiniu lah. Warna pelangi kalian tersedia, ukuran mulai dari S, M, L, XL, XXL, dan lainnya ada. Kalian bikin. Tapi, begitu orang masuk, yang ready tinggal warna misalnya merah sama kuning doang, warna lain habis. Ukuran yang ready tinggal S sama L. Yang lainnya habis. Nah, kalau sampai terjadi seperti ini di produk kalian, sebaiknya hati-hati kalau kalian iklanin. Karena kalau kalian ngiklanin produk yang variannya nggak lengkap, stoknya nggak lengkap, ini ya sama aja bunuh diri lah, ya kalau saya bilang. Kalian ngiklan tapi nggak siap, produknya nggak ada. Apalagi produk yang nggak ada itu adalah yang best sellernya kalian. Best sellernya nggak ada, nah ini bahaya, buang duit ya. Nah, kalau itu udah siap semua, proses beriklan ini tuh apa adanya aja. Apa adanya kalau saya bilang. Yang paling penting itu adalah evaluasinya. Evaluasinya pada saat iklan yang sudah berjalan, kalian lihat, oh iklan saya bagus apa enggak sih? Kalau bagus dilanjutkan, kalau jelek dibenerin gitu ya. Nah, saya akan ajak dulu teman-teman untuk buat iklannya. Buat iklan itu simple ya. Saat kalian beriklan di Shopee itu ada 2 jenis iklan. Yang pertama iklan pencarian, yang kedua iklan produk serupa. Paham ya? Saya yakin teman-teman udah paham lah. Iklan pencarian, iklan produk serupa. Iklan pencarian masih dibagi 2 lagi. Iklan produk sama iklan toko. Nah, mungkin kalau iklan produk serupa saya nggak perlu bahas, karena saya yakin teman-teman gampang. Tinggal aktifin aja ya, kasih bidnya. Cuma saran saya kalau kalian di iklan produk serupa, jangan mengaktifkan otomatis. Karena kalau kalian otomatisnya kalian aktifkan, itu biasanya biayanya tinggi. Coba saya klik iklan produk serupa. Nah, ini ada pengaturan otomatis ya. Sebaiknya ini di-off-kan. Saran saya di-off-kan. Kalau kalian on, kalian menggunakan pengaturan otomatis, itu pengalaman saya dari beberapa toko yang saya iklankan dengan pengaturan otomatis, itu bidnya ngeri banget pokoknya. 2.000, 3.000, 4.000 per klik. Waduh, duit ratusan ribu itu sehari kesedotnya sebentar aja. Jadi saran saya ini di nonaktifkan, lalu saat kalian tambah produk, misalnya ya kita tambah produk, lalu kalian pilih produk kalian, sekali pilih kalian bisa sampai 50 produk sekaligus, itu bisa. Misal contoh kalian aktifkan satu produk, ini ya, misalnya yang ini aja nih, Fanbook.
Nah, seperti ini kalian bisa gunakan biaya iklannya. Saran saya gunakan yang minimum aja, ya. Di sini disarankan sama Shopee kan 150, ya udah gunakan 150 nggak apa-apa. Modalnya bisa kalian atur. Kalau kalian masih pemula, saran saya gunakan modal harian. Ya, modal hariannya berapa? Ya nggak usah banyak-banyak. Misalnya untuk satu produk kalian bikin 5.000 deh, boleh. Kalau periodenya sebaiknya tanpa batas waktu. Kalau udah, ada pengaturan lanjutan. Pengaturan lanjutan ini, nah di sini pengaturan target iklan, ini tidak semua seller dapat. Saya ulangi ya, kalau kalian buka toko kalian, tapi ternyata tidak ada pengaturan target iklan, jangan tanya, jangan komen, ya kok nggak ada di tempat saya. Sudah saya jelasin. Tidak semua dapat ya. Hanya seller-seller tertentu yang memiliki performa yang baik. Istilahnya kalau di Shopee itu namanya whitelist. Whitelist itu adalah daftar seller-seller dengan performa yang bagus. Itu mereka dibukain fitur ini. Kalau di toko kalian belum ada, nggak usah komplain dan nggak usah berkecil hati ya. Nah, di sini ini untuk membantu kalian mengatur segmen daripada target market kalian. Misalnya kalian menjual produk, contoh kalian menjual produk ini ya, mungkin alat olahraga nih. Alat olahraga itu yang mungkin lebih spesifik ya ke cowok misalnya gitu ya. Contoh, gaming aja. Misalnya kalian permainan game gitu ya. Game itu kira-kira siapa sih yang suka main game? Nah, kalian bisa atur umurnya. Misalnya, yang suka main game itu biasanya anak muda nih, umur 15 tahun sampai ya 40 tahun lah, masih oke. Biasanya kalau udah di atas 40 udah males. Kayak saya ya, udah di atas 40 itu udah males tuh main game gitu kan. Main gamenya paling main game sebentar aja lah gitu ya. Kalau anak-anak muda kan biasanya game, saya waktu masih zamannya kuliah tahun 90-an, wah hobi banget itu ngegame kan. Ngegame terus gitu. Nah itu beda. Kalian bisa atur umurnya, atur jenis kelamin. Yang banyak ngegame nih misalnya kayaknya cowok lebih banyak nih, apalagi game-game yang seperti apa. Atau sekarang cewek juga banyak, kalian bisa pilih semua. Lokasi. Kalau misalnya kalian menjual produk itu mungkin agak besar nih ya, lemari atau sofa gitu ya. Itu kan biasanya kalau dikirim keluar dari Sumatera, keluar dari Jawa misalnya ke Sumatera, ke Kalimantan, Sulawesi, itu ongkos kirimnya mahal. Nah, kalian mungkin, aduh, kayaknya kalau saya ngiklannya segmennya ke Sulawesi, ke Irian Jaya, kayak ke Papua gitu ya, kayaknya kelihatan banget ya umurnya ya. Jadi ngomongnya masih Irian Jaya gitu ya. Kalau anak milenial kan taunya Papua ya. Kalau yang tua-tua masih ingat Irian Jaya gitu. Ke Papua gitu ya. Teman-teman itu biayanya mahal. Jadi mungkin sebaiknya kalian istilahnya kalian singkirkan untuk daerah-daerah yang jauh, yang kemungkinan besar mereka nggak akan beli karena masalah di ongkir. Jadi kalian bisa filter di sini, yang saya tuju hanya Jawa saja, misalnya itu bisa. Kategori minat, perilaku, ini bisa kalian setting, dan kalau sudah di sini di bawahnya ada penempatan. Nah, penempatan ini adalah tampilan dari iklan kita di produk serupa, di halaman utama, sama di rincian produk. Saran saya di sini kalian bisa isi, nggak usah gede-gede, mulai dari 10 aja persen ya, 5 hingga 10% aja. Misalnya di sini kalian isi 10% boleh. Kalian aktifkan di 3 penempatan sekaligus. Boleh ya, teman-teman aktifkan dengan penempatan premiumnya di angka 10%. Kalau udah, klik aktifkan. Gampang banget, simpel banget ya. Saya kembali ke iklan. Sekarang kita ngomongin iklan pencarian. Kalau iklan produk serupa mah gampang banget. Itu tinggal teman-teman aktifkan. Kalau iklan pencarian, nah ini mungkin teman-teman perlu dikit lah ya. Perlu dikit ngerti, tentang kata kunci gimana, tentang pencarian, spesifik luas itu gimana. Walaupun saya bilang itu bukan faktor utama banget, tapi setidaknya kita tahu lah ya. Buat iklan baru, lalu klik iklan pencarian. Di sini kalian bisa pilih yang iklan produk. Lalu modal, kembali lagi saya bilang, kalau kalian masih pemula, sebaiknya kalian atur dulu biayanya. Modal kalian misalnya 5.000 atau 10.000 atau 12.000 dan seterusnya ya. Tujuannya apa? Tujuannya gini, kalau kalian masih pemula dan kalian belum memahami tentang iklan Shopee dan kalian iklannya tanpa batas, takutnya gini, kalian salah, kalian nggak sadar,
kalian udah isi saldo misalnya 1 juta, 1 juta kalian salah setting, besok kalian bangun kaget, saldonya kok habis. Dalam 1 hari habis 1 juta nggak ada penjualan karena kalian settingannya salah. Nah, dengan kalian menentukan modal, kalau kalian sampai salah setting, itu masih ada filternya. Jadi nggak sampai kebablasan, saldo kalian nggak habis. Gitu ya. Nah, di sini kalau untuk periode sebaiknya dibikin tanpa batas waktu, nggak masalah. Nah, kalau di sebelumnya saya tidak menyarankan pilih otomatis, kalau di pencarian iklan pencarian, saya sarankan teman-teman aktifkan terlebih dahulu otomatisnya dan manualnya. Jadi di sini teman-teman sebetulnya ada pilihan ya. Teman-teman bisa langsung mengiklankan 50 produk sekaligus. Hanya saja kalau teman-teman mengaktifkan lebih dari 1 produk, misalnya 2 produk, itu teman-teman hanya dapat opsi otomatis saja. Kalian nggak bisa langsung nambahin kata kunci. Kalau kalian ingin menambahkan kata kunci, kalian harus balik lagi dan edit, gitu ya. Jadi edit manual. Nah, kalau misalnya ini saran saya sebaiknya satu-satu aja, ya. Satu-satu teman-teman tambahkan produk satu-satu dari produk yang ingin kalian iklankan. Di sini misalnya masuk sini, kalian bisa filter nih dari produk yang mungkin penjualannya terbanyak dulu ya. Lalu dari sini kalian lihat. Kalau produknya contohnya seperti ini nih, ongkir biaya kirim tambahan atau tambahan packing kayu. Jangan diiklanin ya. Kalian seperti ini jangan diiklanin. Ini kan cuma barang sekunder. Yang kita iklanin contohnya apa? Contoh ya barang utama lah ya. Barang utama tuh contoh ini nih. Ini barang utama kita. Tapi teman-teman bisa perhatikan di bagian sini. Penilaian ya. Penilaian kita. Nah, di sini barang kita ini belum ada penilaiannya, teman-teman. Kalau belum ada penilaiannya, ini masih masuk kategori high risk untuk diiklanin. Karena belum ada reputasi dan kalau sampai kalian iklanin, datanglah traffic masuk ke produk kalian dan saat mereka mau beli, mereka ragu-ragu nih, belum ada reputasinya. Jadi saran saya sebaiknya cari produk yang sudah ada reputasinya. Contoh misalnya ini ya, ini 4,8 Standbook ini ya produknya ya, misalnya ini. Ini 4,8 ratingnya, bagus nggak? Lumayan ya. Setidaknya standar itu minimal di angka 4. Kalau bisa di angka minimal 4,5 itu lebih baik lagi. Kalau 4,8 udah bagus. Nah, kalian pilih, konfirmasi, sampai sini, ini kalian bisa nambah rekomendasi kata pencarian. Klik tambah. Kalian nggak usah mikirin kata kunci, wah nyari kata kunci gimana, karena apa? Karena sudah disiapin sama Shopee. Shopee udah nyiapin kata kunci banyak banget nih ya di bawah ini. Kalian hanya perlu milih dan filter. Filter itu maksudnya gimana? Kalian tinggal dari kata kunci yang disediain Shopee, ini kalian pilih mana yang relevan dengan produk kalian. Produk kalian adalah stand laptop ya, untuk ganjel laptop seperti yang juga saya pakai saat ini ya, stand laptop. Untuk misalnya buat teman-teman yang Zoom gitu kan, tujuannya untuk meningkatkan produk kalian. Nah, ini kalian bisa lihat nih, stand laptop atau stand buku ya. Yang pertama, book stand. Nyambung nggak? Oh, nyambung. Ini produknya. Lalu yang kedua, stand. Nah, stand kayaknya nggak nyambung ya. Nggak nyambung, kalian hapus. Book holder, masih nyambung. MacBook stand, masih oke. Selama masih oke, kalian bisa. Nah, contoh yang nggak nyambung nih, oke stand, ya ini hapus saja. Alat musik nggak nyambung ya. Aksesoris nggak nyambung, hapus. Musik, hapus. Ini nggak nyambung. Reading book holder masih oke ya. Nah, ini misalnya kalian setelah kalian filter dari setiap kata kunci yang tersedia, yang nggak nyambung sama produk kalian, kalian singkirkan. Nggak usah mikirin volume pencariannya, nggak usah mikirin harga rekomendasinya, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Jadi, wah harus cari yang volume pencariannya bla bla bla, nggak perlu. Kalian ambil aja semuanya selama dia masih nyambung. Harga rekomendasinya berapa juga nggak usah peduliin. Dari semua kata kunci, kalau kalian masih belum marem, ya, kalian bisa tambah. Selain book stand, ya ini apa ya? Kalian cari kata kunci yang mungkin kalian lebih paham nih produk kalian. Oh, produk saya itu biasanya orang cari misalnya
kemeja. Kemeja itu mungkin Shopee tidak menampilkan rekomendasi yang lain, kalian mesti orang tuh banyak nyari hem misalnya kan. Kemeja itu tuh hem gitu ya. Bahasa lainnya hem atau baju pria, pakaian pria dan lain sebagainya. Kalian bisa ketik di sini. Kalian ketik, kalau udah oke, kalian tinggal klik tambah. Kalau sudah, tinggal konfirmasi aja oke gitu ya. Nah, kalau kata kunci yang kalian pilih sudah oke semua, sudah kalian tambahkan di sini. Di sini saya jelasin dulu untuk tipe pencariannya luas atau spesifik. Kalau ditanya bagus mana kok luas sama spesifik, itu ada dua tujuan. Kalau tujuan kalian ingin fokus pada penjualan dan ingin berhemat, saran saya gunakan spesifik. Hanya saja kalau kalian pilih spesifik, resikonya adalah iklan kalian nggak jalan. Nggak jalan itu maksudnya apa? Ya nggak ada yang klik, nggak ada yang lihat, ya. Karena benar-benar spesifik. Iklan hanya tayang saat orang itu ngetik kata kunci yang sama persis dengan apa yang kalian bidik. Contoh kalau kalian bidiknya di sini MacBook stand, tapi dia mungkin ngetiknya keliru, misalnya MacBook stand tapi nggak pakai D, cuma STAN, iklan kalian nggak muncul. Iklan kalian nggak muncul. Atau dia ngetiknya MacBook stand murah gitu, atau MacBook stand impor, original, dan lain sebagainya. Iklan kalian nggak muncul. Jadi memang iklan kalian akan benar-benar spesifik dan tertarget banget, tapi risikonya adalah iklan kalian terlalu sempit. Ya, kalau kalian masih pemula, saran saya gunakan luas supaya iklan kalian menjangkau lebih luas. Contohnya gimana? Kalau kalian menggunakan di sini ya MacBook stand kata kuncinya, dan orang itu kemudian ngetik MacBook stand impor, MacBook stand murah dan lain sebagainya, iklan kalian masih bisa muncul. Ya, itu jangkauannya lebih luas. Jadi saran saya lebih luas. Dan kalau ternyata nanti hasil evaluasinya tidak begitu bagus, baru bisa kalian persempit ke spesifik. Bagaimana dengan harga rekomendasi? Nah, di sini kan harga rekomendasinya kan tinggi. Kalau kalian ikuti rekomendasi Shopee di sini, saya jamin umurnya hanya beberapa menit saja saldo kalian habis. Ya, langsung iklan kalian babak belur kalau kalian menggunakan harga rekomendasi. Kemarin saya sudah komplain keras ke Shopee masalah harga rekomendasi ini. Ya, kalian lihat aja nih, kayak MacBook stand pencariannya 477 dalam 1 bulan, itu kurang lebih sehari hanya 15 orang yang nyari. 30 orang yang nyari. Benar 15 ya. 15 orang yang nyari. Rekomendasinya 12.000, bro. Gila gue bilang kan. Kalau kalian jual ini harga tadi berapa? Harganya 25.000 ya. Harganya 25.000. Kalau kalian iklan dengan biaya 12.000, 100 klik aja kalian udah ngeluarin duit berapa? 1.200.000. Ya, 100 klik itu kalian ngeluarin 1.200.000. Dan harus kalian pahami bahwa rasio klik dan penjualan itu sangat kecil banget. Di Shopee secara nasional rasio penjualan itu hanya 2%. Artinya dari 100 orang yang klik hanya 2 yang beli. Ya, teman-teman harus paham ya. Walaupun mungkin di tokonya teman-teman ya ada yang 5%, ada yang 10%, tapi ini secara nasionalnya Shopee, dari 100 orang yang klik, hanya 2 orang yang beli. Kalau kalian menggunakan biaya 12.000, 100 orang yang klik, biaya yang harus kalian keluarkan adalah 1.200.000, lakunya 2 biji, 2 pieces, 1 pieces 25.000, omset kalian cuma 50.000. Omset kalian 50.000, biaya kalian 1.200.000. Waduh, ini mah sudah sejauh langit dan bumi ya. Biayanya 1,2, omsetnya 50.000. Jadi kalian harus bijak banget menggunakan ini. Jangan ikuti rekomendasi Shopee kalau kalian ingin profit. Kalau kalian ingin donasi ke Shopee, boleh. Ya, kalau kalian ngerasa, wah duit saya banyak nih, donasi ke Shopee, boleh. Tapi saran saya kalian ganti, kalian klik aja di bagian kiri atas ini. Klik di sini, ubah biaya iklan massal. Lalu di sini kalian atur biaya iklan.
Nah, saya biasanya gunakan biaya minimum. Biaya minimum di Shopee itu 200. Kalau saya biasanya gunakan kode 1 ya untuk membedakan dengan yang lain. Jadi saat yang lain menggunakan 200, kita gunakan 201, iklan kita lebih tinggi nih posisinya, ya. Lalu klik konfirmasi, maka semua biaya iklan kalian akan berubah. Kalau sudah, yang bisa kalian lakukan adalah aktivasi iklan kalian, ya. Di bawah ini silakan aktifkan iklannya. Dah, beres. Ngiklan hanya semudah itu, teman-teman. Nggak perlu mikir yang rumit-rumit. Yang rumit adalah evaluasi iklannya. Nah, di sini ya. Setelah kalian beriklan, mungkin ditunggu beberapa hari ini, 3 hari, 4 hari, seminggu gitu ya. Setelah kalian mengeluarkan duit beberapa ratus ribu, puluh ribu gitu ya, mulai evaluasi iklannya. Evaluasinya begini. Jadi misalnya kalian udah jalan seminggu nih, kalian ambil data ya. Data di atas ini, kalian ambil nih seminggu terakhir nih misalnya. Oh, seminggu terakhir biaya iklan saya 23 juta. Omset saya 237 juta. Rasio iklan saya 10% ya. Hampir 10% pas lah. Bagus nggak? Oh, sesuai standar saya. Setiap orang punya standar beda-beda. Kalau standar saya 10% bagus banget. Mungkin buat teman-teman, waduh kalau 10% ketinggian. Nah, itu dievaluasi teman-teman. Kalau teman-teman misalnya batas itu cuma di angka 7% nih. Kalau lebih dari 7%, boncos nih. Nah, kalian mulai atur nih. Bagaimana caranya supaya biaya kalian turun. Rasio iklan kalian turun menjadi 7%. Kalau 7% dari 237 juta, ya kurang lebih biaya iklan kalian mungkin di angka 16 juta, 17 juta lah ya. Nah, bagaimana caranya untuk evaluasi? Kalian turun ke bawah. Nah, kalian bisa evaluasi satu persatu atau sekaligus. Misalnya, saya mau evaluasi yang iklan pencarian aja dulu deh. Atau yang iklan produk serupa dulu deh. Boleh. Atau kalian, ya udahlah borong sekaligus. Dalam satu halaman aja biar nggak repot. Semua iklan, begitu kalian turun ke bawah, ini kan rangkumannya. Rangkumannya, di bawah ini detailnya. Nah, kalian bisa cek mulai dari iklan yang berjalan. Dari iklan yang berjalan, ini adalah iklan-iklan yang masih running nih, yang masih proses ya, yang masih berjalan lah, masih aktif. Nah, kalian mulai urutkan dulu. Yang pertama nih, ini ada urut-urutan ya. Kalian bisa urutkan dari modal, jumlah klik, biaya, omset, CIR. CIR itu rasio iklan. Yang tadi saya bilang ya, rasio iklan kita berapa? 10%. Oke. Nah, kalian misalnya ingin evaluasi nih. Aku pengen tahu dulu dari rasio iklan deh, aku rutin deh. Dari CIR aku rutin. Dari yang CIR-nya paling gede. Kalau sampai aku ketemu produk yang CIR-nya paling gede, berarti nggak bagus nih. Harus di-cut ini. Ya, misalnya contoh seperti ini. Oh, ternyata produk yang ini, sofa bed lipat ini, biayanya 73.000, omsetnya 74.000. Boncos nih saya. Ya, boncos nih, boncos. Dapat berapa? 170 klik. Nah, kita hitung dulu biaya per klik kita berapa. Caranya teman-teman buka kalkulator ya. Oh, saya ada kalkulator di sini, saya buka kalkulator di sini biar teman-teman bisa lihat. Kalkulator. Nah, ya. Kalian kecilin dikit. Nah, ya. Kalian hitung dulu nih. Kalau di sini biaya 73.800 ya, 73.800. Itu total biaya kita dibagi dengan total klik. Total klik kita ada di angka 171 dibagi 171. Kita akan menemukan biaya per klik kita ada di angka 431. Wow, agak sedikit tinggi ya. Agak sedikit tinggi. Yang bisa kita lakukan apa? Ada dua opsi yang bisa teman-teman lakukan untuk produk ini. Kita buka. Kalau kira-kira produk ini dalam tanda kutip masih bisa kita selamatkan atau iklannya masih bisa running, kita ada opsi berikutnya adalah turunkan biaya iklannya. Jadi teman-teman buka iklannya nih. Kita lihat
Ya, dalam satu minggu terakhir kok biayanya 73.900, omsetnya 74. Rasio iklannya gede banget. Kita lihat dari sini, manakah yang menarik biaya paling banyak? Urutkan dari biaya. Urutkan dari biaya. Oh, ternyata otomatis. Otomatisnya ada 40.000, tapi nggak ada penjualan nih. Jelek banget. Ada 33 klik. Berarti kalau kalian bagi, ya dibagi lagi nih. 40.000 dibagi 33, berarti per kliknya di atas 1.000. Ya, mahal ya. Kalau udah mahal, mending ini dinonaktifkan aja. Di offin. Klik. Iya, off ya, sudah mati. Berarti kalau tadi kita jalan hybrid, otomatisnya aktif, manualnya aktif. Sekarang kita fokus ke yang manual saja, karena otomatisnya tidak bagus. Otomatisnya bikin kita rugi. Sekarang kita fokus ke yang manual. Nah, di manual ini kita lihat nih, yang menghasilkan penjualan hanya yang kata kunci kursi lantai. Kita menggunakan kata kunci spesifik. Rasio iklannya berapa di sini? Rasio iklannya 12%. Bagus nggak? Jelek, di atas standar kita. Tapi ini juga mepet-mepet. Nggak jelek-jelek banget. Nggak jelek-jelek banget ya. Jadi yang bisa kita lakukan apa ya? Yang bisa kita lakukan, coba kurangi biayanya. Kan kita biaya minimum kita kan di 200. Kita bisa turunkan ini ke angka 200. Kalau ini biayanya 200, kan ada 38 klik ya. Kalau 38 klik kali 200 berarti biaya kita 7.600. Kalau kita 7.600, omset 74.500, ya rasio iklan kita kurang lebih 10%. Jadi masih layak enggak? Ya masih boleh. Masih boleh kita jalankan. Lalu berikutnya ada kata kunci lain nih. Kata kunci lain, kata kunci sofa lesehan. Nyambung nggak sama produk kita? Oh masih nyambung. Karena memang kita jualnya kan sofa lantai, sofa lesehan. Kata kunci ini masih nyambung. Kata kunci ini nyambung, tapi tidak ada penjualan. Apakah kita harus off atau bisa tetap jalan? Ada dua opsi teman-teman. Yang pertama, kalau dia kliknya, bukan peringkat, kliknya, jumlah kliknya udah lebih dari 100, tapi tidak ada penjualan, saran saya di offin, dihapus. Tapi kalau ini kan kliknya masih sedikit nih, baru 29 klik, baru 26 klik, masih belum teruji. Ya, masih belum teruji kata kunci ini, kita biarin aja. Kita masih bisa, oke lah, saya masih tunggu. Siapa tahu nanti ada customer ke 35 yang klik nanti beli gitu ya. Tapi kalau setelah ditunggu sampai mungkin sekitar 100 klik, tetap tidak ada penjualan, sebaiknya dihapus, di offin. Lalu bagaimana, kita close dulu ya, itu untuk evaluasi yang jelek. Ya, kalian bisa urutkan dari yang CIR-nya tinggi seperti ini. Nah, sekarang teman-teman mungkin bisa urutkan dari omset penjualan. Jadi ini semuanya bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita. Oke, aku pengen tahu nih, produkku yang menghasilkan penjualan paling banyak mana? Oh, ternyata kursi kafe. Kursi kafe ini dalam 1 minggu terakhir menghasilkan 32 juta omsetnya. Biayanya 3.500.000, rasio iklan saya ada di angka 10,7. Bagus nggak? Oke lah, standar ya. Bagus. Dan di sini ada pentung merah. Pentung merah ini apa maksudnya? Pentung merah ini budget iklan kita habis. Hari ini budget kita habis. Jadi kita klik. Di sini dikasih tahu biaya hari ini 500.000. Kita mentok nih, iklan kita udah stop. Posisi saat ini iklan kita stop. Karena apa? Karena budgetnya habis. Jadi ada dua pilihan lagi teman-teman. Kalau budgetnya habis, kalian lihat. Kalau CIR-nya masih di dalam standar kalian bisa tambahkan. Ya, jangan khawatir. Kita kasih aja hari ini 1 juta biayanya. Biaya iklannya 1 juta. Nggak takut. Ya. Biaya iklannya kita naikin 1 juta biar iklannya jalan terus. Karena masih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bawahnya juga sama. Ini belum menyentuh ya, belum menyentuh limitnya. Oke, masih bagus semua. Nah, ini kan sudah sesuai dengan standar kita, tapi masih bisa kita evaluasi nih. Oh, aku ingin tingkatin nih. Kita buka aja. Kita buka nih.
Setelah teman-teman buka, teman-teman evaluasi juga nih, otomatisnya gimana? Otomatisnya bagus nggak? Oh, otomatisnya dapat omset 31, biayanya 3,3. Ya, jumlah kliknya 4.300. Berarti berapa sih biaya per kliknya untuk produk ini? Kita hitung ya. Untuk yang otomatisnya ini 3398 dibagi dapat 4.300 klik. Di sini kita kena biaya 790, lumayan tinggi nih. Lumayan tinggi 790, tapi hasilnya ya nggak jelek-jelek amat lah ya. Walaupun rasio iklan kita di angka 10,79. Kalau saya off-kan, sayang. Kenapa? Otomatisnya menyumbang omset gede. 31 juta nih, kalau kalian off-in, omset kalian bisa hilang ya. Sementara CIR-nya ada di angka ya mepet-mepet. Oke lah, jalan terus lah. Masih toleransi. Lalu manualnya gimana? Ini jangan di-off-in ya teman-teman ya. Manualnya gimana? Manualnya kita urutin juga. Kita urutin nih dari yang omset. Ternyata produk yang menghasilkan omset bagus dari kata kunci kursi makan. Kursi makan ini kita dapat omset 799, biayanya hanya 13.000, rasio iklannya cuma 1,7. Bagus nih. Kalau bagus kayak gini, apa yang harus kita lakukan? Tingkatkan. Nah, kalau kita ingin tingkatkan, teman-teman perlu perhatikan peringkatnya. Peringkat ideal itu kalau saya, peringkat ideal itu ada di peringkat 4 sampai 6. Itu posisi favorit saya. Ini sekarang ada di posisi 9. Masih bisa kita naikin. Naikin berapa? Misalnya kayak gini, oh bagus nih, rasio iklannya juga oke. Ya, naikin jadi 400 deh, boleh. Gitu ya. Lalu kita lihat lagi kata kunci yang lain. Kata kunci yang lain ada yang belum dapat penjualan. Contoh ini kita udah keluar 15.000, belum ada penjualan. Baru 69 klik. Tadi saya bilang ya, kalau udah sampai 100 klik, ya kalau nggak ada penjualan kita off-in. Ini masih 69 ya, masih toleransi lah. Tapi misalnya teman-teman budgetnya mepet, ya kalau udah kayak gini nggak ada penjualan boleh di off-in gitu ya. Yang kayak gini yang masih sedikit-sedikit boleh tetap di jalan dulu. Lalu ada nih kata kunci yang nggak bagus nih. Penjualannya 198, biayanya 40.000, rasio iklan di angka 20%. Padahal standar kita 10% nih. Ini kebablasan nih. Apa yang bisa kita lakukan? Dua opsi tadi ya. Opsi pertama hapus, opsi kedua turunkan bidnya. Nah, kalau di sini masih menghasilkan penjualan, saya masih bisa toleransi, oke lah. Yang ini saya turunkan di angka 200. Minimum aja. Mungkin peringkatnya turun, kliknya juga turun, tapi biayanya juga turun. Tapi dengan biaya turun mungkin saya tetap dapat penjualan. Nah, biasanya evaluasi seperti ini saya lakukan seminggu sekali. Ya, kunci dari kalian beriklan itu di sini, teman-teman semuanya. Bukan dipasang iklannya, bukan kata kuncinya ya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa wah, mikir kata kunci itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi justru penjualan itu bisa datang dari kata kunci yang nggak kita pikirkan. Saya mungkin mikirnya, wah ini kursi kafe, kursi bar, kursi bla bla bla. Ternyata dengan kata kunci bangku minimalis ada penjualan. Bagus. Rasio iklannya di angka 4%. Jadi apa yang ditawarkan bisa kalian gunakan, kuncinya adalah dievaluasi. Kita mikir kata kunci bagus-bagus nih. Kursi ruang tamu, kursi teraset, bangku makan minimalis. Nggak ada penjualan. Ya, kita mikirnya panjang-panjang, capek-capek sampai sini, evaluasi nggak ada klik, nggak ada penjualan. Nggak ada gunanya. Jadi nggak usah mikirin dulu teknik iklannya, jalanin aja dulu, kuncinya adalah evaluasi. Lihat mana kata kunci yang memang menghasilkan, mana iklan yang memang benar-benar bagus. Oke, itu teman-teman ya. Jadi untuk materi iklannya, iklan itu nggak sulit. Jadi iklan itu juga kuncinya adalah teman-teman itu sebetulnya ini hanya untuk bagaimana kita mendatangkan customer tertarget ke toko kita. Jadi bukan ini ya, bukan tujuannya bukan langsung penjualan.
kalau kalian ingin sukses beriklan, itu bukan kata kuncinya, tapi kualitas produk kalian jauh lebih penting daripada beriklannya. Kualitas produk dan evaluasinya, itu yang penting. Oke, itu aja. Terima kasih. Baik, Ko. Thank you banget, Ko Dedi. Tadi penjelasannya sudah cukup gamblang sebetulnya buat teman-teman, terutama untuk yang pemula nih, yang sama sekali belum pernah ngiklan. Jadi sudah di awal sudah dijelaskan ya, Ko, bahwa bukan percuma sih, tapi lebih baik kita menyiapkan dulu semua hal dasar dari toko kita, dari tadi kualitas produknya, stok, dan lain-lain sebelum pada akhirnya kita melakukan periklanan. Karena dengan kita melakukan iklan, otomatis kita mengajak traffic lebih banyak ya, Ko. Jadi kalau misal trafficnya banyak tapi kita yang nggak siap, jatuhnya boncosnya udah bukan masalah boncos tadi ya, Ko. Iklan yang sudah keluar spendnya berapa, tapi boncosnya user-user yang mau beli ini malah jadi pergi lagi gitu. Jadi satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, buat teman-teman karena materinya adalah tentang periklanan, jadi mohon dipersilakan untuk teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan atau ingin bertanya, bisa langsung ajukan pertanyaan di kolom komentar. Dan karena materinya ini periklanan, jadi disarankan nanyanya spesifik periklanan atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan iklan kali ya. Karena banyak banget kelas-kelas marketplace gitu, jadi mumpung lagi ngebahasnya iklan. Jadi sebelum kita cari pertanyaan-pertanyaan menariknya, mungkin aku mau tanya dulu kali kok terkait yang tadi sudah dijelaskan. Sebetulnya banyak banget pertanyaan menarik, apalagi di awal tadi sempat dibahas masalah whitelist kok. Tadi tertarik banget sama yang whitelist, yang pengaturan target itu loh, yang kata Ko Dedi, nggak semua toko dapat itu. Ini kan ada fitur khusus atau Shopee memberikan fitur khusus ke toko-toko tertentu ya, Ko, yang memang mereka anggap layak untuk dapetin fitur whitelist tersebut. Nah, dari yang Ko Dedi tahu sendiri, karakter toko yang seperti apa sih kok yang dapetin itu? Apa yang memang rajin ngiklan, atau secara status dia udah star sale dan lain-lain, atau ada karakter khususnya kok? Saya susah jawabnya karena kemarin saya sempat tanya juga dari pihak Shopee tidak memberikan jawaban gamblang. Jadi memang whitelist itu tidak ada patokannya, Mas. Oke. Jadi whitelist itu nggak ada patokannya, oh tokonya harus begini, tokonya harus begitu, enggak. Jadi mereka secara random system yang ambil. Ya, karena sellernya Shopee itu kan banyak banget, tapi mereka by system yang ngambil semuanya untuk diberikan fitur itu. Tapi kalau untuk pastinya apa, saya juga nggak bisa kasih jawaban karena saya juga tanya juga tim Shopee tidak bisa memberikan jawaban sih. Oke, jadi berarti teman-teman nggak perlu fokus ke situ ya kok. Jadi dalam artian kayak bagus atau tidaknya toko itu tidak dilihat dari tadi ya, dia dapat whitelist atau enggak, karena sampai sekarang kita nggak tahu gitu. Sebetulnya whitelist itu diberikan ke toko yang karakter spesifiknya seperti apa. Iya, tapi sebetulnya nggak penting-penting banget sih kalau kita jualan produknya produk umum, sebetulnya nggak kepake banget. Saya sendiri juga di toko saya nggak kepake kok itu, saya nggak pernah aktifin untuk fitur itu karena kita kan semua target untuk produk saya misalnya produk yang baju gitu ya. Kalau produk baju kan kita target marketnya ke semua, udah biarin aja. Yep. Oke, sip. Sama satu lagi kok, iklan ini kan ibaratnya suplemen ya kok, dalam artian ngebantu toko kita ketika sudah ready, dari segi yang tadi dibahas bahwa stoknya sudah ready, komplit, kemudian mungkin juga di belakang sudah siap dengan customer service yang bagus, pelayanannya cepat dan lain-lain gitu. Baru kemudian ibaratnya kita siap perang dengan iklan ini. Nah, ada nggak sih kok titik di mana bahwa kita tuh sebetulnya nggak perlu ngiklan lagi, atau iklan tuh suatu hal yang ketika dilakukan ya itu akan wajib dilakukan oleh seorang seller gitu? Karena kan balik lagi bahwa iklan mengeluarkan biaya ya kok. Itu betul. Ada. Jadi tapi ini memang harus gini ya, harus dicek benar-benar Mas. Jadi kita harus benar-benar ngecek untuk produk itu, misalnya kalau kita ngiklankan suatu produk itu kan pasti biayanya gede ya, kalau dia sampai kliknya banyak, penjualan banyak kayak yang tadi ya. Omset 30-an juta, biayanya 3 juta, itu kan biaya 3 juta itu kan kliknya banyak juga. Kalau tiba-tiba iklannya kita stop, ini otomatis tentu akan membuat ini nih, omset kita juga terjun bebas nih. Nah, kita harus cek dulu nih posisi produk ini. Jadi
kalau misalnya teman-teman tidak mengaktifkan fitur otomatis dan hanya mengaktifkan fitur manual, nah itu saran saya kalian mulai cut dulu kata kuncinya satu persatu. Kata kunci yang tidak begitu perform, kalian cut sehingga kalian hanya memainkan beberapa kata kunci aja. Jadi misalnya nih, kalau kalian awalnya untuk kata kunci untuk produk kursi makan tadi, kalian punya daftar kata kunci banyak banget yang digunakan. Nah, yang perform hanya satu, ya udah, yang lain di-off-in semua dulu. Di-off-in semua supaya iklannya nggak jalan dan biarkan organiknya bekerja. Lalu kemudian di tahap terakhir, kalau kalian udah mantep banget, udah kelihatan nih traffic organiknya. Nah, bagaimana untuk melihat traffic organiknya? Ya dilihat berapa klik yang kalian dapatkan dari iklan dalam satu periode ya. Misalnya kalian lihat satu periode 1 bulan terakhir deh. 1 bulan terakhir, total produk ini dikunjungi 1000 kali. Lalu dicek, total produk ini masuk dari iklan, kan kita bisa tahu ya, lihat aja di statistik iklan, kliknya berapa kali? Oh, kliknya ada 700. Berarti organik kita berapa? Organik kita 300. Berarti kalau teman-teman nanti berpikir untuk off-in iklannya, kalian harus siap dulu nih, bahwa nanti traffic kalian hanya tinggal sisa 300. Dan step by step, kalian mungkin baru nanti akan meningkat. Produk yang kalian iklankan itu organiknya mulai bekerja jadi 350, 400, 500, seperti itu. Bisa, tapi ini memang kita harus lihat, kita harus paham algoritma Shopee itu meningkatnya karena apa. Jadi algoritma ini kan sesuatu yang kompleks banget. Bahkan kalau kita ngomong sama orangnya Shopee langsung yang bagian algoritma, dia nggak akan bisa jelasin sampai detail banget. Oh, algoritma Shopee itu gini. Enggak, persentase ini enggak bisa. Karena itu semuanya udah by system. Tapi setidaknya garis besar yang bisa kita ketahui bahwa kalau kita ingin mendapatkan posisi algoritma produk yang baik di Shopee itu beberapa indikator penting. Yang pertama tentu produk itu udah terjual banyak, ulasannya banyak dan bagus, di like banyak, ya, yang ngelihat juga banyak. Ini penting, banyak yang lihat ini penting, banyak yang lihat, banyak yang like, banyak yang beli, banyak yang review, itu penting. Lalu berikutnya unsur konversi juga penting. Kalau produk itu banyak dilihat tapi sedikit yang beli, lama-lama tenggelam juga. Karena Shopee nggak mau nampilin produk-produk tapi nggak ada yang beli. Shopee maunya produk yang memiliki konversi tinggi, ditampilkan laku. Kenapa begitu? Karena kalau laku, Shopee dapat duit. Ya, jadi gitu teman-teman. Jadi kita harus paham algoritmanya Shopee itu mendukung apa saja yang membuat produk kita itu kemudian terdorong ke atas. Nah, kalau produk kita ngiklan udah kenceng banget, penjualannya udah bagus, ratingnya udah bagus, semuanya udah bagus, boleh sedikit-dikit coba. Kalau mau coba, kalian ngiklan nih, di toko ada 100 produk, yang diiklankan ada 50 produk. Kalian berpikir untuk, aku ingin mengurangi biaya iklan. Jangan semuanya di-off-in. Kalau semuanya di-off-in, toko kalian terjun bebas, besok langsung shock. Apalagi kalau sudah karyawannya banyak, ya, orderannya biasa sehari 1000, tiba-tiba terjun jadi 200, karyawan yang nganggur semua pasti stres. Nah, jadi yang bisa dilakukan gimana? Step by step. Jadi kalau yang diiklankan 50, coba di-off-in 2 dulu deh. Lihat hasilnya gimana selama seminggu ke depan. Kalau dia turun, ya turun-turun dikit, nggak apa-apa, wajar. Wajar lah, nggak mungkin lah kalau kita dengan iklan satu produk, sehari lakunya 30 pieces, tiba-tiba iklannya di-off-in, lakunya tetap sama 30, nggak. Pasti turun ya. Secara umum pasti turun karena kita trafficnya juga pasti turun gitu. Jadi coba kayak tes ombak lah. Oke, kalau saya coba tarik sedikit produk ini keluar dari iklan, apakah masih tetap bagus penjualannya? Nah, kalau bagus, ambil lagi dua. Ada salah satu toko saya tuh udah nggak beriklan lagi, memang nggak pakai iklan, tapi penjualannya masih bagus karena organiknya udah terbentuk, udah jadi. Untuk beberapa, untuk kayak gini, yang satu ini masih kita push terus dengan iklan supaya algoritmanya jadi. Mungkin nanti beberapa bulan lagi, 3-4 bulan lagi, setelah semakin mantap dan posisinya juga semakin bagus, iklannya baru di off-in. Gitu, Mas. Oke.
Berarti mungkin ini juga memecahkan pertanyaan teman-teman bahwa iklan bisa jadi tidak selamanya kita bergantung sama iklan ya kok. Betul, Jadi betul. ya karena kan Nah, banyak banget orang-orang takut ngiklan adalah mereka akhirnya ketergantungan dengan iklan itu sendiri. Jadi makin terpacu untuk nambahin budget dan terus-terusan seperti itu kok. Oke, teman-teman kita coba untuk bacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar kali ya kok. Ini pertanyaannya macam-macam banget, tapi saya random saja. Ada pertanyaan dari Mas Rian. Bagaimana cara agar produk selalu di atas saat pencarian kok? di atas saat pencarian iklan Iya, atau organik? iklan mungkin. Karena kalau misalkan kita ngomongin iklan Google atau iklan Facebook itu kan ada ya kok ya teknik-tekniknya gitu biar dia bisa kita lebih atas dari produk yang lain. Nah kalau di marketplace terutama Shopee sendiri, Kalau untuk iklan itu sebetulnya hampir sama dengan algoritmanya, Mas. Jadi iklan itu tidak melulu bid. Kadang teman-temannya itu berpikir bahwa oh kalau aku ingin iklannya di atas aku hajar dengan bid tinggi gitu kan, atau bid rekomendasi. Ya memang itu bekerja, tapi tidak selalu bekerja. Tidak selalu kalau kita udah pakai bid tinggi iklan kita pasti running, belum tentu. Karena di algoritma produknya sendiri, organiknya sendiri itu mendukung. Kalau produk itu sudah bagus, kalau kita iklankan itu semakin bagus, gitu ya. Jadi kalau kita iklankan, dia posisinya dengan bid murah pun produk itu akan mendapatkan tampilan yang bagus, ya. Jadi gimana supaya produk kita itu muncul di atas pencarian? Ya banyak faktor. Pertama bidnya. Bidnya kita harus paling nggak sesuai, kompetitif. Kalau kita pakai bid paling murah dan kompetitor kita banyak yang pakai bid lebih tinggi, ya iklan kita jauh di bawah. Bagaimana caranya? Ya kita harus pakai bid yang kompetitif. Kompetitif nggak harus mahal. Lalu produk kita juga harus sudah memiliki reputasi yang bagus supaya algoritmanya udah jadi dan itu kedorong sama iklannya. Yang ketiga ya kata kuncinya. Kata kunci yang kita bidik, kalau kita membidiknya kata kunci yang terlalu umum dan memang tingkat persaingannya tinggi, ya memang produk kita akhirnya sulit muncul. Contoh apa? Kita menjual produk kemeja pria nih, kemeja pria kotak-kotak misalnya gitu. Kita membidik kata kuncinya apa? Pakaian, misalnya gitu. Kata kunci pakaian kan terlalu luas, terlalu lebar dan itu nggak spesifik dan orang yang mencari dengan kata kunci pakaian mungkin atau baju gitu ya, itu memang sangat banyak. Sehingga produk kita pun sulit untuk menembus ke atas. Seandainya kita menembus ke atas pun ini nggak bagus. Karena ini terlalu luas. Kita jualnya kemeja pria kotak-kotak, kita nembak kata kunci baju. Bisa jadi dia nyarinya baju wanita. Dia nyari baju wanita, kita jualnya baju pria. Iklan kita muncul. Dia mungkin, kok bagus ya bajunya. Dia klik. Tapi dia saat itu nggak pengen beli, Mas. Dia lagi nyari baju wanita. Cuma dia mungkin pas lagi lihat baju pria, bagus, dia klik. Besoklah aku saat ini belum pengen beli baju pria. Mungkin besok pas pacarku ulang tahun tak beliin atau gitu ya. Bisa jadi. Tapi dia mungkin nggak beli saat itu. Jadi itu sih beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oke, sip. Semoga menjawab teman-teman ya untuk jauh dari Ko Diri tadi. Kita langsung ke pertanyaan lain kok. Ini ada pertanyaan dari Odi. Menanyakan terkait efektivitas iklan, di mana konten foto atau konten video sih yang paling efektif untuk iklan di marketplace. Mungkin lebih ke ini kali ya kok. Kalau di marketplace itu kalau saya pribadi ya, kalau misalnya lihat dapat iklan pasti ngelihat harga yang pertama. Selain harga, ngaruh nggak sih kok untuk tampilan produknya sendiri, foto dan video itu? Oke, ya pastilah ya. Cuma kalau di marketplace kan kita belum bisa iklan video ya. Iklannya masih iklan kata kunci, iklan itu kan masih dari tampilan foto. Betul. Tentu yang pertama orang Indonesia sensitif banget sama harga. Price itu pastilah. Begitu dia nyari sesuatu biasanya apalagi kalau contoh istri saya ya. Kalau nyari sesuatu itu dia pasti yang paling pertama kali dia klik adalah filter terendah atau termurah. Kalau udah kayak gini mah udah repot gitu ya. Ya, tapi nggak masalah ya, nggak masalah. Jadi kalau memang kita tuh jualan nggak harus paling murah, nggak harus sih. Tapi paling nggak kompetitif. Kalau pasarannya harga 100.000, kita jual di harga 101, 102, 103 masih oke lah. Saya bilang kok masih kompetitif. Tapi kalau harga kita di angka 125, 130, ya udah nggak kompetitif lagi, berat ya itu ya. Bisa laku nggak? Ya bisa.
bisa laku tapi susah gitu loh. Kalau kita ngiklan resiko boncosnya gede. Gitu, Mas. Jadi iklan itu penting banget selain harga, itu foto. Karena apa? Begitu orang mencari nih, dia ngetik baju pria kotak-kotak. Misalnya kan baju pria kotak-kotak akan muncul kan banyak nih hasil pencarian. Kita tuh nggak sendirian. Yang jualan di Shopee itu bukan kita sendirian. Tapi seller yang jualan baju itu ratusan bahkan ribuan mungkin, Mas. Banyak banget dan semuanya pengen saat orang ngetik baju kotak-kotak muncul. Nah, begitu muncul, Shopee kan menyediakan banyak banget nih. Kalau kita yang versi laptop nih muncul 50 produk. Dari 50 produk, peluangnya berapa, Mas? Peluangnya hanya satu yang diklik. Bener nggak? Yep. Ya, mungkin dia bisa klik back, lalu lihat yang lain. Tapi jarang banget. Kalau dia udah klik, biasanya dia akan turun-turun ke bawah, lihat iklan produk serupa. Jadi saat pertama kali orang ngetik di kata pencarian, ya mungkin bisa aja kalau dia pakai laptop, mungkin dia kliknya 2 kali ya. Kayak saya tadi klik kanan, klik kanan, klik kanan, buka di jendela baru. Mungkin sekali buka juga paling 5. Dari 50 yang diklik 5. Jadi probabilitasnya cuma sekitar 10% doang. Jadi sangat penting banget buat produk kita itu memiliki foto yang menarik, bagus, berbeda. Ya, nggak cuma bagus doang, yang lain juga bagus. Saat ini kayaknya kita kalau masuk marketplace nyari foto yang jelek susah. Semua udah pinter-pinter, fotonya udah bagus-bagus. Nah, yang diperlukan adalah berbeda. Berbeda itu gimana? Contoh ya, saya tunjukin aja. Contoh kalau kita masuk di marketplace, buka Shopee. Dan saat orang mengetikkan suatu produk kita tuh harus berbeda. Contoh, yang kemarin yang menarik. Sebentar. Nih contoh ya, saat orang mencari nih, kebetulan kemarin saya habis ngajar Lemonilo ya. Produknya misalnya ini. Yang satu fotonya begini, ini begini, ini begini, ini begini. Biasanya mata itu akan tertuju pada satu produk yang berbeda, yang menarik. Ini udah dominan, hijau semua. Yang kira-kira berbeda yang mana? Ya mungkin kita akan terus ke bawah sambil mencari-mencari. Selain berbeda juga menarik. Jadi mirip semua ya. Kok kebetulan saya nggak menemukan yang berbeda. Yang agak mencolok dan dia bisa memberikan kebetulan sini nggak ada yang boleh seperti ini contoh ya. Saat yang semua yang lainnya putih semua, dia sendiri memberikan bingkai contohnya. Jadi sedikit lebih mencolok. Lalu di sini juga teman-teman itu dari fotonya, foto ini itu teman-teman bisa berikan benefit-benefit apa yang kalian tawarkan. Cuma di sini kalau menurut saya sih terlalu rame ya. Expired lama, barang baru terus, Gojek, Grab, JNE, ini nggak perlu ya. Nggak perlu. Cuma mungkin teman-teman bisa mungkin di sini ditambahkan ini sehat gitu ya. Jadi kalian kasih tahu ke calon pembeli waktu pertama kali lihat ini, oh ini cemilan sehat atau kelebihannya tanpa gula misalnya gitu kan. Kadang kan orang takut ya kalau makan kayak gini tuh takut gula. Wah, kalau makan kayak gini gula saya naik nanti. Nah, kalian mungkin benefit dari snack kalian ini adalah rendah gula. Itu bisa kalian kasih tulisan ya. Tulisan kayak ini kalian bisa rendah gula, jadi aman untuk diabetes. Nah, itu salah satu plus. Saat yang lain biasa-biasa, yang kalian berbeda. Itu untuk menarik minat dari calon customer kita. Karena saat orang masuk dan mengetikkan satu kata kunci, belum tentu yang diklik itu paling atas itu belum tentu. Ini yang iklanikan belum tentu. Yang iklan itu akan diklik.
Nah, tinggal bagaimana kita membuat foto kita menarik dan juga harganya kompetitif. Gitu, Mas. Oke, siap. Tadi kok menarik sih di awal dijelaskan terkait dari harga yang kompetitif ya. Jadi karena kalau dari aku pribadi nih kadang kalau misalnya beli sesuatu produk, takut kok kalau beli produk yang harganya itu terlalu murah. Nggak tahu ini aku sendiri atau tapi kalau perhatiin teman-teman yang lain juga udah mulai mikir gini. Di marketplace itu kan harganya udah sangat bervariasi banget. Justru Ya, kita malah takut ngambil harga yang sangat murah gitu. Mikir kayak ini betul. dibandingin harga yang lain, walaupun yang lain mungkin harganya lebih lebih tinggi gitu ya. Aku lebih pede atau lebih berani untuk beli produk yang harganya ya tadi kompetitif dalam artian dia tidak terlalu signifikan tinggi ataupun rendah. Apakah itu yang dimaksud dari harga yang kompetitif kok? Harga kompetitif itu bukan paling murah sih, Mas ya. Jadi kompetitif itu average. Iya. Average di tengah-tengah. Jadi misalnya ini ada yang jual di harga 97, ada yang 98, 99, 100, 101, 102, 103. Nah, produk kita tuh paling enggak di angka 100, oke lah. Enggak harus jadi 96 Iya. gitu, enggak harus. Ya, Iya. di tengah-tengah ada sudah cukup. Paling murah itu enggak jaminan produk kita laku. Kalau misalnya kita jual di harga 100, tapi kita memberikan benefit, Mas. Benefitnya satu fotonya berbeda, atau kita bisa kasih bonus, Mas. Iya. Bonus nih. Ya, kita kasih bonus. Saya ada salah satu murid saya itu bikin satu bagus banget. Dia kasih bonus itu spon mandi, Mas. Oke. Ya, spon mandi kan murah ya, cuma 1.000, Iya. paling 1.500 ya. Spon mandi yang untuk gosok-gosok itu kan cuma sekitar 1.000-an. Orang jual dengan harga misalnya 97, dia jual dengan harga 100.000, tapi dia kasih di gambar utamanya, dia kasih nih free atau bonus spon mandi. Iya. Kan tampilannya sudah langsung berbeda, Mas. Orang Iya. lain jualnya biasa, begitu lihat punya dia, free atau bonus spon, kelihatan banget nih. Nah, dia lihat itu tuh kayaknya bonus ini keren gitu loh. Iya. Spon mandi kan kelihatan gede, walaupun harganya cuma 1.000. Nah, itu sudah bisa menggugah orang. Daripada aku beli 97, ya udahlah beli 100 dapat bonus gitu kan. Iya. Karena kan itu bisa loh. Iya. Ya, ada orang yang suka dengan bonus-bonus atau kebetulan mungkin dia pas butuh itu sekalian beli. Iya. Gitu. Banyak Itu sih. kok. Banyak banget kalau ibu-ibu apalagi ya. Iya. Sekalian. Oke, Kodi karena waktunya juga kita terbatas, jadi coba saya bacakan pertanyaan terakhir kali ya, kok dari teman-teman di sini. Ada yang nanya mengenai dari siapa nih sebentar, Husnu Amali, pertanyaannya mengenai bid iklan kok. Jadi mengenai bid iklan yang di Shopee yang luar biasa tinggi ini, tidak perlu dijadikan patokan dan tabrak saja di 200-an atau bagaimana kok? Ya, tadi saya sudah jelasin ya, kalau kita ngikuti rekomendasi iklan Shopee mah gila. Jadi sebetulnya kemarin saya sempat komplain besar, dan kemarin sore ya, baru kemarin sore, Kamis jam 3 itu saya meeting sama manajemen Shopee dan tim ads. Jadi sebetulnya rekomendasi Shopee yang Shopee berikan itu adalah kalau kalian ingin produk kalian tuh muncul di ranking 1. Cuma itu doang. Oke. Ya. Jadi sebetulnya itu hanya rekomendasi kalau kalian ingin produk kalian tuh paling atas, nomor 1. Kalau kalian kan nggak harus ya, nggak harus nomor 1 loh. Jangan tergoda untuk nomor 1. Kita makanya tadi saya bilang posisi favorit saya itu sebetulnya 4 sampai 6. Ya 10 masih oke lah, 10 besar masih oke. Itu posisi favorit saya. Saya malah sangat menghindari posisi peringkat 1 sampai 3. Kenapa, Mas? Karena 1 sama 3 itu banyak kan di spam sama kompetitor. Percaya deh. Yeah. Kalau kalian ngiklan dan posisi produk kalian di peringkat 1 sampai 3, resiko boncos kalian jauh lebih besar daripada peringkat iklan di atas 4 ke atas. Yeah. Karena ya jujur aja, seller itu yang nakal ada, walaupun saya ngomong nggak banyak ya. Kompetitor kalian yang nakal tuh ada. Misalnya kalian jualan nih produknya apa? Baju nih. Kalian ngiklan, kalian ngincer posisi paling atas. Saya juga penjual baju misalnya. Saya buka Shopee, saya klik baju. Lalu muncul iklan. Yang bukan produk saya klikin semua. Supaya budgetnya habis. Ada nggak yang gitu? Ada. Ada. Jadi jangan ngincer posisi paling atas justru.
biasanya posisi paling atas diklik-klik supaya budgetnya habis. Jadi sebaiknya ngiklan itu di tempat yang tengah-tengah, antara 4 sampai 10 lah, oke lah itu ya. Posisi favorit saya 4 sampai 6. Kalau posisi ada di posisi 4 sampai 6, saya merasa itu udah posisi yang paling maksimal, paling oke banget. Saya menghindari posisi 1 sampai 3. Jadi kayak bid iklan, rekomendasi iklan Shopee yang tinggi banget, abaikan saja karena angka tersebut hanya untuk kalau kalian pingin nomor 1. Kalau kalian nggak pingin nomor 1, nggak usah. Jadi jangan khawatir dengan rekomendasi 12.000 atau 10.000 karena dengan bid hanya 200 perak pun kalian bisa dapat banyak banget klik. Tadi saya contohin ya, di toko aja itu tadi kan kita bisa dapat ribuan klik hanya dengan 300, 400 ya. Ini toko yang agak tinggi. Bahkan tadi saya sempat ngomong ya, saya berani bidnya lebih tinggi. Nah, lebih tingginya aja masih di angka 400, 500. Kalau yang hemat, saya pakainya cuma di angka sekitar 200 sampai 250. Saya biasanya mainnya di angka segitu dan setiap hari ribuan klik. Ya, itu saya keluar budget iklan itu bisa puluhan juta setiap harinya, setiap bulannya ya teman-teman dari satu akun. Dan teman-teman udah lihat akun ini saja tadi hampir 100 juta untuk biaya iklannya. Gitu. Jadi nggak usah tergoda dengan bid tinggi, abaikan saja. Bid tinggi itu hanya kalau kalian pingin nomor 1. Kalau kalian nggak pingin nomor 1, jauh-jauh aja. Mau bidnya 12.000, pasang aja 200. 201, 202, 203, kayak gitu aja. Gitu, Mas. Oke, sip. Teman-teman semua, jawaban dari Ko Deddy Lim tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Ko Deddy, thank you banget atas waktunya. Sama-sama. Dan buat teman-teman yang mungkin masih pengen belajar ulang dari video dari Zoom kita malam hari ini, nanti kita akan coba upload juga di YouTube Official Commerce, jadi bisa diulang-ulang dan dipelajarin lagi. Dan sebelum menutup pertemuan kita pada malam hari ini, jadi dari Commerce sendiri kita mau menekankan tadi ya kok, bahwa iklan adalah suatu hal suplemen yang perlu teman-teman lakuin, tapi harus disiapkan dulu tadi. Ibarat kita berperang, kita harus nyiapin hal-hal di belakangnya, semuanya harus sudah siap dari harga, stok, dan lain-lain, termasuk yang operasionalnya ya kok. Penting banget di belakang ada orang yang nanti akan siap membalas chat dan lain-lain, itu juga harus ready. Nah, kebetulan banget Commerce adalah layanan yang bisa mengakomodir kebutuhan teman-teman itu. Jadi, jika ada teman-teman di sini pebisnis online yang membutuhkan jasa admin marketplace, yaitu talent-talent yang khusus melakukan tugas sebagai administrasi di marketplace, teman-teman bisa kunjungi website kami di commerce.id untuk informasi lebih lanjut. Dan buat teman-teman yang tadi sudah memberikan pertanyaan, akan ada 3 pertanyaan terbaik yang kami pilih dari panitia untuk mendapatkan giveaway. Jadi setelah ini bisa pantengin Instagram Commerce untuk mengetahui siapa yang beruntung mendapatkan giveaway. Baik, jika seperti itu, Ko Deddy Lim, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman semua juga terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan jangan lupa untuk saksikan webinar Commerce selanjutnya karena masih banyak Commerce akan mengadakan webinar untuk mengupas mengenai dunia marketplace dan pebisnis online. Kami tutup untuk kesempatan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Terima kasih, Ko.